Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faras Ramairpani dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan membahas mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Di sini saya akan membahas 3 topik materi. Yang pertama, karakteristik perusahaan jasa. Yang kedua, transaksi keuangan dan bukti transaksi. Dan yang ketiga, aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud, berupa jasa atau layanan, dengan tujuan memberikan laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Contohnya yaitu seperti salon, bengkel, jasa transportasi, hotel, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, berubah-ubah. Maksudnya, jasa yang diberikan tidak bisa disamakan karena disesuaikan dengan selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang kedua, tidak berwujud. Maksudnya, jasa yang diberikan pada konsumen itu tidak memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan diraba. Yang ketiga, tidak dapat disimpan. Maksudnya, jasa yang dijual tidak dapat disimpan untuk dijual lagi pada waktu yang akan datang. Dan yang keempat, tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, proses produksi dan penjualan jasa tidak dapat dipisahkan karena terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga tidak ada pengakuan persediaan pada perusahaan jasa. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan jasa menawarkan layanan tidak berwujud. Maksudnya, jasa adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat secara fisik, namun dapat kita rasakan manfaat atau kegunaannya. Dan yang kedua, standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur. Harga suatu jasa atau layanan bergantung pada tingkat kepuasan konsumen yang menikmati jasa tersebut. Contohnya, harga jasa penginapan hotel. Selanjutnya, proses siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahapan dalam siklus akuntansi bisa kita lihat pada gambar ini. Proses akuntansi pada gambar tersebut terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan. Yang kedua, tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga, tahap laporan keuangan. Tahap pencatatan meliputi bukti-bukti transaksi keuangan pada penjurnalan dan pemindahan buku atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Tahap pengikhtisaran meliputi pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Dan yang terakhir, tahap laporan, yaitu meliputi pembuatan laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan awal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu transaksi keuangan dan bukti transaksi. Yang pertama ada internal, disebut transaksi internal karena digunakan untuk kegiatan di dalam lingkungan perusahaan. Transaksi ini tidak mempengaruhi pihak luar perusahaan. Dan yang kedua, transaksi eksternal. Disebut transaksi eksternal karena transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Transaksi eksternal membuat perubahan pada pembukuan perusahaan akibat melakukan transaksi dengan pihak eksternal. Selanjutnya jenis-jenis bukti transaksi, yaitu ada 7. Ada memo, faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, bon atau nota kontan, dan rekening koran. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Yang pertama ada memo. Terlihat ada contoh bukti transaksi memo. Memo adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditunjukkan pada bagian perusahaan tersebut. Yang kedua ada faktur. Terlihat ada contoh bukti transaksi faktur. Faktur adalah suatu bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi suatu transaksi jual beli dengan cara kredit antara dua perusahaan. Yang ketiga ada kwitansi. Bisa dilihat contohnya. Kwitansi adalah bukti pembukuan untuk penerimaan pembayaran dan untuk orang yang membayar. Yang keempat, nota debit. Bisa kita lihat contohnya di bawah ini. Nota debit adalah sebuah nota yang dibuat oleh penjual untuk mengoreksi atau membenarkan faktur pada masa lalu. Yang kelima, ada nota kredit. Bisa kita lihat contoh pada gambar di bawah. Nota kredit adalah bukti pembukuan yang menjual barang dengan cara kredit.
sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang akibat kekeliruan di masa lalu, akibat harga yang terlalu mahal atau jumlah yang terlalu sedikit. Yang keenam ada bond atau nota kontan. Bisa kita lihat contoh gambar di bawah. Bond atau nota kontan adalah bukti pembukuan yang dibuat penjual waktu menjual dengan cara tunai. Dan yang ketujuh ada rekening koran. Bisa kita lihat contoh gambar di bawah. Rekening koran adalah bukti pembukuan yang dibuat oleh bank untuk nasabah dan pendebitan dan pengkreditan dilihat dari sudut pandang bank. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Yang pertama ada aturan debit dan kredit. Akun merupakan suatu media yang dibuat sedemikian rupa sebagai tempat mencatat transaksi keuangan dengan cara tertentu. Akun mempunyai beberapa bentuk, diantaranya disebut akun bentuk T. T-account merupakan bentuk akun yang paling sederhana. Akun ini berbentuk layaknya huruf T. Nah, bisa kita lihat pada contoh gambar di bawah ini. Pada akun inilah transaksi dicatatkan. Pada akun ada dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit terletak pada sebelah kiri, dan sisi kredit berada di sebelah kanan. Mendebit artinya mencatat akun di sebelah kiri, dan mengkredit artinya mencatat akun di sebelah kanan. Selanjutnya ada klasifikasi akun. Yang pertama ada aset. Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas bisnis dapat digunakan dalam operasi perusahaan, seperti kas, piutang, perlengkapan, dan hak paten. Kedua, kewajiban. Utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang biasanya diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu pelunasannya, seperti utang usaha jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Hak pemilik terhadap aset perusahaan yang tercatat sebagai modal pemilik pada usaha perorangan atau modal saham pada perseroan terbatas. Selanjutnya yang keempat, pendapatan. Peningkatan ekuitas pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa, seperti pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Dan yang kelima, beban. Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, seperti beban gaji, beban sewa, dan beban asuransi. Selanjutnya yang terakhir ada saldo normal akun. Kaidah debit kredit dan saldo normal dari berbagai jenis akun diikhtisarkan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti yang tertera di sini. Ini tuh adalah kaidah debit kredit dan saldo normal dari berbagai jenis akun. Jumlah kenaikan yang dicatat dalam akun biasanya lebih besar jumlahnya daripada penurunan. Karena itu, saldo normal dari semua akun biasanya bernilai positif. Contohnya hasil debit dalam akun aset. Untuk kenaikan biasanya akan lebih besar dari hasil kredit penurunan. Jadi, akun aset mempunyai saldo normal debit. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.